kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan, bilang jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nggak boleh jadi jahat. Tuhan Yesus, dengan urapan yang daripadamu, dan setiap kami yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus di siang hari ini Tuhan Yesus. Kami bersama-sama Tuhan Yesus duduk diam Tuhan Yesus, seperti murid mendengarkan guru Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan kami ingin bersama-sama Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Mari bersama-sama kita katakan amin. Dipersilakan hambanya. Shalom. Shalom. Udah gak ngantuk kan? Udah jam, oh ini udah lewat ya jam ngantuknya ya. Oke, apa kabar? Luar biasa. Katanya Pak Gembala, uangnya masih banyak enggak? Katanya. Banyak ya? Amin. Saya ikut-ikutan jadinya. Kita harus bilang uang kita masih banyak ya. Oke, amin. Ya, sebelumnya firman, yuk saya mau doa dulu, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah lagi di Sencaki ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu kepada kami semua, khususnya untuk gereja Sencaki Tuhan, kepada Bapak Ibu Gembala, Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang sungguh luar biasa kepada mereka, sehingga mereka bisa mengembalakan gereja ini Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan kesempatan untuk bisa sharing firman di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara, hamba-Mu terbatas, Engkau tidak terbatas. Biarlah ada pesan yang luar biasa untuk kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ya, shalom lagi. Shalom itu kan kata gembira ya. Ucapan damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan kasih. Oke, hari ini kita masih merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Merdeka. Merdeka ya kita ya. Bersyukur kalau Indonesia sudah 79 tahun ya. Tadi Pak WL udah bilang ya, Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Berhubung ini bulan Agustus, jadi tema-temanya biasanya ada selentingannya merdeka gitu ya. Jadi hari ini Tuhan mau yang namanya kita mau merdeka dari, saya mau kasih tema merdeka dari ketakutan kita ya. Yang namanya merdeka kan artinya kita bebas dari belenggu. Nah sekarang belenggu apa yang ada di dalam diri kita? Yang pasti yang namanya ketakutan itu pasti yang terbanyak ya. Yang kita rasakan setiap manusia itu pasti ada ketakutan sendiri ya. Ketakutannya masing-masing. Jadi inilah yang Tuhan mau hari ini kita mau belajar bagaimana kita memerdekakan diri dari ketakutan dalam kehidupan kita ya. Ada amin? Puji Tuhan. Yes. Nah, kita ingat ada kisah di mana? Di Alkitab ya, yang namanya seorang nabi besar, di mana dia dipakai Tuhan sungguh luar biasa, di mana dia sudah berhasil bisa membunuh beberapa nabi-nabi Baal itu. Ingat nggak nabi siapa itu? Dan dia juga bisa menurunkan api ya, ketika disuruh ditantang untuk melakukan persembahan, mereka pakai dewanya mereka, nabi ini pakai dewanya Tuhan Yesus. Nah itu nabi yang luar biasa besar, dipakai Tuhan di Alkitab dan itu tertulis. Tapi seorang nabi ya namanya nabi hamba Tuhan itu juga manusia ya toh. Sampai satu hari dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Benar ya? Nah itu
Kita mau belajar itu. Kita buka yuk di 1 Raja-Raja 9 ayat 1. Kita baca dulu ya. Satu Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 8. Kita baca yuk. Kalau yang ada Alkitab atau HP boleh buka sendiri masing-masing ya. Oke, sudah siap semua? Amin. Yuk kita baca yuk sambil menunggu. Itu sudah. 1, 2, 3. Oke. 1 Raja-Raja 9 ayat 1. Ini perikopnya Elia ke Gunung Horeb. Oke, kita siap ya. 1, 2, 3. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka, yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Terus ayo kita sama-sama yuk. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur. Oke, terus. Terus 6 ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu bahwa di dunia ini ada 5 orang dari 5 orang manusia itu pasti ada salah satu yang merasa kehilangan semangat hidupnya. Iya toh, benar ya? Ada yang nggak punya gairah, nggak punya tujuan hidup, dan kadang bisa sedih berkepanjangan. Itu umum, pasti terjadi di dunia ini, bukan hanya di Indonesia aja, dimanapun itu akan terjadi ya. Dan itu biasanya terjadi ketika setiap manusia itu pasti kan punya keinginan, punya mimpi, benar ya? Setiap manusia pasti punya mimpi. Siapa yang nggak punya mimpi di sini? Nggak ada ya? Punya mimpi semua ya? Itu bagus. Berarti tanda masih mau hidup. Betul ya? Oke ya. Jadi kalau setiap manusia pasti punya keinginan, punya mimpi. Kalau punya mimpi itu biasanya akan dikejar. Nah ketika dikejar itu nggak tercapai, biasanya yang terjadi apa? Stres, ya toh, ada ketakutan. Apalagi ini kalau kita biasa awal tahun ya. Awal tahun kalau pekerjaan saya selalu setiap awal tahun kita harus punya goal, tujuan. Nah kalau sampai bulan 8 ini belum tercapai, itu kan ada keluar ya ketakutan kita, stres kita yang luar biasa pasti itu akan terjadi. Sama ya di sini juga kita lihat di sini ya,
contoh di seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah nabi siapa tadi kita udah baca? Nabi Elia ya. Nanti dibaca lagi ya di 1 Raja-Raja 19 di mana dia ini sudah mengalahkan berapa nabi Baal yang dibunuhnya 450 ya. Dan itu benar-benar itu di ayat sebelumnya, dan dia juga sudah menurunkan api dari langit. Nah, tapi yang menjadi stres dan yang membuat Elia itu jadi merasa stres dan ketakutan, itu salah satunya dia merasa begini, dia ini sudah melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kok ternyata bangsa Israel ini kok nggak bertobat-tobat gitu loh. Dan apalagi ketika dia mendengar bahwa Ratu Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab, itu Ahad ya, itu sangat kejam, dia mengancam gitu. Di ayat 2 ya, kita dilihat itu ya, sambil diperlihatkan ya. Itu dia mengancam bahwa kalau besok kamu pasti akan sama dengan nyawa yang kamu ambil. Berarti dia akan diancam dibunuh. Nah, disitulah yang namanya Nabi Elia itu juga manusia ya. Ternyata dia juga merasakan ada ketakutan yang luar biasa. Ya, di mana akhirnya dia melarikan diri, ya kan? Melarikan diri sampai Berseba. Di situ terus akhirnya dia meninggalkan bujangnya, masuk lagi 1 hari ke padang gurun. Nah, ketika dia sampai sana dan di situ akhirnya dia tertidur, ya toh. Tapi yang namanya kenapa dia sampai melarikan diri? Karena Isabel yang mau membunuh dia ya. Nah, itu loh, kita bayangkan seorang nabi yang luar biasa yang sudah dipakai Tuhan, dan dia juga mungkin sudah melakukan mujizat bolak-balik ya, benar ya? Udah pernah datangin hujan, terus turunkan langit. Itu semua karena dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia masih merasakan ketakutan yang luar biasa. Apalagi kita manusia yang seperti kita ini yang gak ada apa-apanya. Ya pasti masih ada rasa ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Ya benar ya. Tapi kita mau belajar satu hal di sini. Bagaimana supaya kita mau mengerti bahwa ada ketakutan-ketakutan yang terjadi itu enggak apa-apa, biasa. Pasti akan terjadi. Cuman yang jadi masalah ketika kita merasakan ketakutan luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita belajarlah seperti Elia. Di ayat ketiga dia bilang, sebentar kita baca. Di ayat ketiga tadi saya sudah bilang ya, maka dia, yang keempat sekarang, keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, ya, seharian perjalanan lalu ia duduk, dan di sini Nabi Elia itu ternyata ya manusia, masih manusia juga ya. Dia bilang, cukuplah Tuhan, aku ingin mati, ya toh. Sama kan seperti kita, kalau kita merasakan hidup ini kayaknya udah jenuh, udah lelah, capek, ya toh. Siapa yang merasa di sini nggak pernah jenuh, nggak pernah lelah, nggak pernah ketakutan? Hah? Nggak ada ya? Down ya, apalagi udah down gini, kerjaan kok nggak maju-maju gitu ya. Terus apalagi besok waktunya bayar sekolah nggak punya duit gitu ya, rasanya waduh ketakutan ya. Sama, Elia juga begitu, dia merasa aduh cukuplah Tuhan, aku mau mati aja katanya. Padahal dia tuh sudah melayani Tuhan, sudah begini, tapi kok rasanya hasilnya kok begini-begini aja. Sama seperti kita. Kita juga merasakan yang sama ketika kita merasa manusia itu nggak mungkin. Mau orang kaya, orang susah, orang apapun, dia akan merasa lelah, akan merasa jenuh, akan merasakan juga ketakutan, akan merasakan juga kecapean. Nah, di saat itu ini yang dirasakan sama dengan Elia. Dia juga merasakan ketakutan yang luar biasa, dan dia merasa dia ini sudah kerja untuk Tuhan, tapi kok kayak nggak ada hasil. Malahan aku ini mau dibunuh, benar ya? Mau dibunuh sama Ratu Isabel yang sangat jahat itu ya. Tapi di sini inilah Tuhan itu sayang banget sama dia ya. Kan kita juga percaya bahwa kalau kita sekarang lagi dalam kondisi ketakutan, kita harus yakin percaya. Kita nggak boleh berhenti menyerah, kita nggak boleh putus asa, tapi kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa di ayat keempat
bentar. Elia bilang kan dia ingin mati. Jadi dia merasa pergumulannya berat. Kalau kita juga sama, kita kalau punya pergumulan yang merasa kayak berat, gak ada jalan keluar, kayaknya aku lebih baik mati aja. Jangan pernah berkata seperti itu. Ya, kita belajar jangan seperti Elia ini. Tapi Tuhan tuh sangat sayang banget kepada Elia, ya. Ketika dia merasakan begitu, dia tertidur kan, terus tiba-tiba ada malaikat datang. Bangun, bangun, makan. Nah, disuruh bangun, suruh makan, dikasih makan lagi. Ya, di ayat kelima ya, coba kita baca. Kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada bangun dan makanlah. Ya, terus di sini diingatkan juga bahwa kita orang hidup itu kan ya perlu makan dan minum ya. Nah, di sini Tuhan tuh sayang banget sama Elia. Dia mengirim malaikatnya untuk menyuruh Elia itu makan dan minum. Karena kesetresannya, ketakutannya yang luar biasa sehingga membuat dia itu lupa makan dan lupa minum. Nah, ini yang Tuhan bilang bahwa ketika kita merasakan satu ketakutan yang luar biasa, kita ini sebenarnya enggak apa-apa, perlu juga seperti Elia, tidur dan istirahat dulu. Nah, di sini Tuhan juga memberi ketika Elia berbaring, tapi Tuhan cukup baik, dibangunkannya, dikasih makan. Nah, terus dia di sini Elia juga di yang keenam dia melihat ketika dia bangun, dia melihat ada apa? Di ayat keenam, ada roti dan ada apa? Ada kendi berisi air. Kemudian dia makan dan berbaring lagi. Ya, dia makan terus kita tahu kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa malaikat ini bisa bawa makanan dan roti kepada Elia? Kenapa? Lapar. Hah? Kenapa? Karena Tuhan sayang sama Elia, iya kan? Tuhan sayang, kalau Tuhan nggak sayang ya dibiarin aja, katanya dia mau mati, iya nggak? Ya udah mati kan gitu ya. Kalau orang ya sudah mati aja gitu kan. Tapi karena Tuhan sayang dan Tuhan tuh mau Elia tuh percaya bahwa Tuhan tuh benar-benar sayang kepada Elia, maka dikirimlah malaikat untuk memberi makanan, ya. Jadi kita ini sebagai anak-anak yang mungkin hari ini di sini yang masih merasakan ketakutan, stres yang luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain, itu percaya kita yakin percaya bahwa Tuhan itu masih sayang kepada kita, ya, amin ya. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan dan kita yakin masih ada Tuhan. Jangan pernah menyerah dan kuncinya datanglah kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini cuman karena yang namanya stres, ketakutan itu wajar. Kalau kita ini akhirnya yang namanya stres, ketakutan, terus apalagi Elia ini kan barusan mengadakan kayak peperangan rohani yang luar biasa. Itu kan makan tenaga ya. Seperti kita lah, saya bayangin ya, saya baca ini saya bayangin. Iya ya, waktu saya ini kerjanya di asuransi. Ketika saya melakukan pekerjaan tiap tahun tuh saya harus menggol-gol itu. Yang namanya baru bekerja itu biasanya kita akan diberkati, tapi yang namanya mempertahankan berkat itu enggak segampang kita melakukannya. Ya, ketika kita berhasil melakukan itu kayak kita tuh selesai melakukan kan target sudah capai, itu rasa tuh badan itu rasanya capek semua. Itu yang saya seperti itu juga mungkin Elia itu. Ketika dia selesai melakukan peperangan rohani melawan 450 Nabi Baal dan dia juga harus berhadapan dengan Raja Ahab, jangan main-main loh ya, dan harus menghadapi Ratu Isabel. Itu kan satu peperangan yang luar biasa dan menyerang fisik dan mentalnya luar biasa sehingga menyebabkan dia ketakutan yang luar biasa, menyebabkan dia capek secara fisik, itu juga bisa. Saya bayangin iya ya seperti itu. Dulu tuh saya kalau sudah selesai itu ya akhir tahun, rasa ini badan ini
kok capek semua ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi otak ini kan dipakai mikir gitu loh. Nah itu yang namanya ketakutan, kecapean itu yang akan terjadi ya. Tapi di sini Tuhan itu luar biasa. Di ayat ke-7, malaikat Tuhan tuh datang kedua kali. Coba kita buka di ayat ke-7. Nah, yuk. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia berkata lagi, makan, bangunlah, makanlah. Istilahnya kalau ini ternyata Tuhan itu punya rencana. Dia disuruh bangun, suruh makan. Karena kalau dia nggak bangun, nggak makan, dia nggak bisa melakukan perjalanan jauh. Seperti itu. Nah, kalau terus ini di sini dikatakan di ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke Gunung Allah. Gunung Allah yaitu Gunung Horeb. Jadi gini ceritanya, yang namanya kalau kita merasakan ketakutan, stres, ya pokoknya rasanya jenuh, lelah, ya udah kita belajar. Tuhan tuh bilang, tidurlah, tidur boleh, tapi tidur dan makanlah. Maksudnya gini loh, kan yang namanya tidur dan makan itu memang sangat diperlukan manusia ya. Nah ketika merasakan ketakutan, stres yang berlebihan, kita itu sebenarnya perlu rest sejenak, istirahat sejenak. Jadi tidur dan makan itu perlu, tapi ingat, jangan dijadikan tidur dan makan itu jangan dijadikan pelarian. Kan ada orang yang stres, itu pelariannya ke makanan, minum, tidur yang belum, bukannya akhirnya orang kelihatan kok katanya stres tapi kok tambah gendut gitu ya. Benar ya? Nah, yang dimaksud Tuhan itu, kamu kalau ketakutan boleh tidurlah sejenak, istirahatlah sejenak. Saya juga gitu, oh ya benar ya, kalau saya tuh lagi suntuk, saya merasa pekerjaan saya mentok, saya nggak bisa apa-apa, ya udah, aku tak tidur Tuhan, aku tak istirahat, saya nggak bisa tidur. Saya nonton drakor. Siapa yang suka nonton drakor di sini? Hah? Nggak ada ya? Nggak ngaku ya. Saya nonton drakor tapi jangan ditiru ya. Nggak apa-apa, tapi nggak boleh nemen-nemen ya. Kalau saya istirahatnya itu dengan nonton drakor. Biasanya saya pilih episode 16. Nah itu biasanya 2 hari saya nggak tidur biasanya. Itu nanti kalau sudah selesai saya merasa udah nyaman, udah bisa. Jadi bisa beraktivitas lagi. Nah itu yang Tuhan mau ketika kita merasa kita ini ada rasa ketakutan, ada rasa yang membuat pekerjaan kita atau pelayanan kita. Kan kalau di sini Elia pelayanan ya, dia merasa dia ini sudah melakukan yang terbaik tapi kok bangsa Israel ini kok enggak bertobat-tobat gitu ya. Akhirnya membuat dia stres kan gitu. Padahal kalau kita melakukan apapun, kita tahu bahwa itu bagian kita. Selanjutnya biarkan Tuhan yang beracara, kan gitu ya. Tapi karena begitu perhatiannya fullnya sayangnya Elia kepada bangsa Israel sampai membuat dia stres berlebihan dan juga akhirnya terjadilah ketakutan juga yang berlebihan karena dia lagi diburu mau dijadikan mangsa sama Ratu Isabel, kan itu yang terjadi ya. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada Elia sampai dibangunin 2 kali loh, ya kan? Dibangunin 2 kali. Tapi kita tahu bahwa kenapa Tuhan membangunkan dia? Karena Tuhan tuh mau ketika bukan hanya tidur dan makan aja maksudnya Tuhan. Dia kan karena dia dikasih makan, ada kekuatan yang membuat dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Coba saya bayangin ya, saya beli roti di Bon Ami 1 hari aja besok udah lapar kok. Katanya, masa bisa jalan 40 hari 40 malam, betul nggak? Ayo beli roti di Indomaret. Kadang saya beli roti apa itu? Indomaret roti tawar. Sari roti itu saya suka. Saya gini, iya ya, beli roti sari roti kok saya nggak bisa jalan 40 hari 40 malam seperti ini. Iya toh, beda makanannya, bener nggak?
Makanan yang kita beli itu kan makanan dunia. Kalau ini kan makanan dari surga. Makanya yang membuat Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Horeb. Jadi Tuhan bilang, ayo kita kalau mau memerdekakan ketakutan kita, ya belajarlah ketika kita merasa ketakutan yang berlebihan, stres yang berlebihan, itu pastilah. Itu akan kita hadapi. Mau ibu rumah tangga, mau oma opa ya, mau siapapun pasti akan merasakan begitu. Apalagi pengusaha, apalagi Pak Gembala, Bu Gembala ya. Ada jemaat yang nakal dia udah pusing ya gitu ya. itu pasti gitu loh. Cuman di sini Tuhan bilang, ayo belajarlah tidur, beristirahat dan makan secukupnya. Makan perlu, makanya diingatkan kalau makan pagi, ayo makan pagi. Mama saya itu selalu makan pagi, padahal saya nggak pernah makan pagi, makan saya itu sore gitu. Karena udah kebiasaan ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyesuaikan keadaan tubuh kita. Nah di sini Tuhan bilang, kita perlu juga makanan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Makanya Elia itu bisa berjalan 40 hari 40 malam. Dan di situ bukan hanya ketika kita merasakan ketakutan, Tuhan bilang datanglah ke gunung Allah. Sudah belum? Jangan kalau sudah stres, sudah ketakutan, aduh Tuhan cukup ya, aku rasanya mau mati aja. Jangan lagi seperti itu. Tapi kita belajar, kita duduk tenang, kita mau ngapain, kita rest sebentar. Kalau yang biasanya bisa mau tidur aja. Kalau saya selalu nonton drakor. 2 hari 2 malam saya nggak tidur. Loh itu loh. Tapi itu obat mujarab buat saya. Besoknya saya nonton pun saya tanya Tuhan. Tuhan saya nonton apa? Loh jangan kira loh drakor itu ada juga kata-kata yang memotivasi kita. Yang membuat kita itu oh iya begini. Akhirnya itu yang Tuhan itu bisa segala cara gitu loh. Jadi akhirnya saya selalu begitu. Nah teman-teman di sini, Bapak Ibu yang merasakan ketakutan, ayo belajar. Jangan menyerah. Jangan berkata, aku mau mati aja. Wes, enggak ibadah, enggak paten, enggak apa, enggak pelayanan, enggak usah gitu kan. Kalau kita merasakan semuanya kok buntu. Tapi Tuhan ingatkan hari ini. Kita mau rest sebentar dengan cara apapun yang sesuai dengan Bapak Ibu bisa lakukan, silakan dilakukan ya. Terus kita juga tahu bahwa bukan hanya istirahat aja yang Tuhan perlukan. Tapi yang kalian perlukan. Tuhan mau kalian datanglah ke gunung Allah. Kayak seperti Elia. Di mana Elia itu harus datang ke gunung Horeb. Kenapa? Untuk mendapatkan kekuatan toh. Dan itu pun kita mau ke gunung Allah kan kita perlu persiapan. Iya toh? Makanya persiapannya itulah yang Tuhan akan siapkan kepada kita. Dan percaya kenapa Elia masih dikasih Tuhan, dipersiapkan. Karena masih ada perjuangan, masih ada misi yang Tuhan mau Eli lakukan lagi. Sama seperti kita ya. Hari ini kalau kalian bisa ada di sini, ini bukan satu kebetulan. Bapak Ibu ada di sini. Percaya masih ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kita semua ya. Oma-oma yang sudah umur 80 jangan dikira sudah selesai perjuangan, belum ya. Kita ini masih ada tugas yang harus kita tanggung jawabkan kepada Tuhan. Apapun tugasnya mungkin kita belum tahu, tapi percaya ketika kita merasakan kejenuh. Saya juga merasakan kok kadang aduh kok jenuh ya rasanya hidup melayani gini-gini aja. Rasanya di gereja kok ya itu-itu aja ya Tuhan ya. Ya kok begini Tuhan, kok kayak begini, kok katanya nggak ada. Terus yang bukan sebenarnya nggak boleh nyalain Tuhan, nggak boleh nyalainnya ke diri sendiri. Karena saya perhatikan ya karena sayanya juga yang nggak bergerak kan gitu loh. Tapi ya itulah namanya manusia kan. Ya di saat begitu kita harus duduk manis tenang dan kita tahu bahwa Tuhan itu masih mau pakai kita. Kalau sampai hari ini Tuhan mau pakai kita, percaya
Walaupun ketakutan apapun jangan pernah menyerah, percaya, duduk manis sama Tuhan. Datanglah ke gunung Allah ya. Dan di pasal selanjutnya, gak usah dibaca ya, di ayat 9 sampai 11. Udah jam 4 ya Pak? Sebentar lagi ya. Di sini Allah menyatakan diri di Gunung Horeb, di mana ketika Tuhan Yesus itu tahu kok kalau Elia itu stres, ketakutan. Tapi dia di ayat 9 dan 11 itu bercerita bahwa Tuhan itu masih bertanya, sedang apa engkau di sana? Kan dia bersembunyi kan di dalam gua ya. Nanti dibaca ya, saya kasih PR ya. Nah itu dia bersembunyi. Tuhan tuh tahu Elia tuh lagi ngapain, lagi ketakutan. Dia sebenarnya tahu, tapi kenapa Tuhan masih bertanya? Nah, karena apa? Sama, Tuhan itu tahu kita ini keadaan kita kayak apa. Dan Tuhan pasti akan bertanya, Elia kamu sedang ngapain gitu loh. Terus Elia jawab apa? Tuhan, aku ini sudah bekerja segiat-giatnya untuk melayani engkau. Tapi mesbahmu, apamu diturunkan semuanya. Hanya tinggal aku seorang diri. Dia bilang gitu kan. Nah, itu sama kayak kita. Kita merasa, Tuhan aku ini sudah bekerja loh. Sudah melayani Tuhan loh. Sudah bekerja untuk keluargaku loh. Gitu kan ya. Aku ini sudah, pokoknya semua untuk Tuhan. Tapi kok begini ya Tuhan ya. Nah, itu yang Elia yang Elia lagi sambat sama Tuhan. Sampai Tuhan itu bertanya 2 kali. Kalau di 9 sampai 11. Tanya lagi, Elia juga jawab ini. Hanya aku loh seorang diri yang masih setia. Nah kita mungkin kita ketika kita merasa di ambang ketakutan yang luar biasa, di ambang stres yang luar biasa. Kita ini merasa bahwa hanya kita sendirian yang ketakutan. Benar ya? Saya juga kadang begitu. Iya ya kayaknya ini aku tok ya yang rasa susah, rasa ini. Tapi di sini tuh saya itu terberkati banget. Ketika pekerjaan saya kan asuransi. Kalau orang pemula itu biasanya kita jago jualan terus. Nah ketika kita selesai jualan, aset itu data nama akan hilang. Nah disinilah saya baru tahu misinya Tuhan. Ternyata ketika kita sudah bisa menjadi berkat, memberkati diri sendiri, Tuhan tuh mau kita menjadi berkat. Nah di saat ketakutan kita, kan biasanya kita tuh merasa sendiri terus ya toh. Kita merasa aku ini sendiri kayak Elia. Elia juga bilang aku ini sendiri loh Tuhan. Yang lain sudah enggak ada. Padahal kalau kita baca di ayat di pasal sebelumnya di mana Obadja ya. Dia menyembunyikan 100 nabi kan. Nah, sebenarnya masih ada gitu loh orang yang setia. Cuman karena Elia terfokus dengan pikiran ketakutannya dan kesetresannya itu yang membuat akhirnya kita nggak bisa berpikir dan saya juga termasuk oh iya ya saya kok sendirian Tuhan ya kok saya begini kan gitu ya padahal ketika kita bisa keluar dari ketakutan itu Tuhan tuh mau kita ini masih melakukan tugasnya dan di sini Elia ternyata kenapa Tuhan panggil dia Tuhan kasih dia makan Tuhan kasih dia makanan kekuatan Tuhan suruh dia ke Gunung Horeb karena Tuhan sudah persiapkan dia disuruh melakukan ada satu tugas yang luar biasa di mana dia harus melakukan lagi tugasnya untuk mengurapi 3 orang itu. Nah sama seperti kita, jangan merasa kamu sudah hanya sampai di sini saja, aku udah pekerjaanku sampai sini saja, pelayananku sampai sini saja, dan kita merasakan kejenuhan, ketakutan yang luar biasa, kita merasa sudahlah Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa, tapi kita belajar, kita datang kepada Tuhan, datanglah ke gunung Allah, itu yang Tuhan mau hari ini. Sama, saya juga begitu, saya belajar datang ke gunung Allah, kita belajar, kita minta, dan pasti nanti Tuhan akan kasih kekuatan. Karena yakin dan percaya, kita hidup, kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kita hidup, berarti masih ada tugas yang Tuhan akan kasih kita. Ada amin? Ya. Nah di sini kan Elia kita coba buka di ayat terakhir aja deh. Ayat 11 kalau nggak salah. 10 apa 11? 10 coba dibuka. Oh enggak 11, 12 ya. Yang itu loh yang mengurapi Elisa itu loh. Habis ya?
13 coba. Oh sorry. 15. Nah ini firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengorapi Hazael, menjadi raja atas Aram. Terus juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus, ini loh, kenapa Tuhan bangunin dia, kasih makan, baiknya gitu lah. Karena memang Tuhan tuh tahu ketakutanmu, Tuhan tuh tahu kesetresanmu, Tuhan tuh tahu depresimu, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tapi ketika kita belajar nggak berputus asa, nggak menyerah, ya, yang namanya hidup itu memang kalau yang namanya stres, takut itu normal. Tapi ketika kita belajar percaya dan kita belajar tahu bahwa kita harus menghadapinya, dan itu khawatir, itu juga merupakan tanda signal kita bahwa kita itu harus lebih melekat kepada Tuhan. Ingat ya, ketika kita merasa ketakutan yang luar biasa, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, dan itu tanda signal kita untuk kita belajar lebih melekat. Tuhan bilang datanglah ke gunung Allah. Nah, dan ingat, masih ada tugas kita seperti Elia ini. Dia masih harus, walaupun Elia bilang, aku ini sendirian. Nah nanti di ayat berikutnya Tuhan bilang, masih ada 7.000 orang yang setia kepada Tuhan. Itu yang akan disiapkan Tuhan. Coba kita baca di ayat berikutnya. Ada Kak 17? Nah ini, maka siapa yang terluput, sebentar. Nah ini 18 ya. Jadi ceritanya gini. Tuhan bilang dia akan menyiapkan 7.000 orang yang setia. Tapi yang enggak setia dia itu akan diluputkan dari pedangnya, dari pedang yang namanya siapa itu yang pertama Nisi ya. Itu sampai kalau enggak lolos nanti akan kena pedangnya Yehu, terakhir kalau enggak lolos lagi sampai ke pedangnya Elisa. Maksudnya Tuhan itu pasti akan memberantas orang-orang yang enggak setia. Tapi orang yang setia Tuhan akan persiapkan. Ya, kita buka di Amsal 3 coba. Ayat yang ke Tuhan bilang, makanya belajarlah setia kepada perintah Tuhan. Ya, karena kalau kita setia, kan kita memelihara dalam hati kita, maka kasih dan pandangan penghargaan dari Tuhan dan manusia itu yang akan kita dapat. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita ini ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Tapi percaya, takut, khawatir itu normal. Ya, ketika kita merasa takut, kita khawatir, kita percaya sama Tuhan. Dan itu signal kita untuk kita lebih lagi melekat dengan Tuhan. Ya, kita belajar seperti kita tahu bahwa Elia pun seorang nabi yang luar biasa. Dia juga manusia, dia juga bisa merasa ketakutan, apalagi kita manusia biasa. Ya, jadi ini firman Tuhan yang Tuhan mau hari ini kalau kita merasa diambang ketakutan yang luar biasa, kita belajarlah bahwa katanya mau ikut Yesus. Tadi lagunya sekali Yesus tetap Yesus. Ya toh, kan kalau doa Tuhan aku mau ikut kamu ya. Ya kalau udah tahu ikut kamu ya harus sangkal diri ya kan. Apalagi? Pikul salib, ikut aku ya. Sangkal diri itu kalau Tuhan bilang kita maunya A, Tuhan maunya B, ya kan? Iya kan, benar nggak? Kalau saya tahu Tuhan itu sudah tunjuk kita sebagai hambanya. Hari ini loh, hari kita ini semua kan harusnya kita bisa jalan-jalan ya. Ya Pak Gem ya, jalan-jalan ya. Ya saya juga bisa ke Jakarta loh. Maunya saya begitu A. Tapi plannya Tuhan B, sangkal diri. Ayo pelayanan, puji Tuhan loh ya kita anak Tuhan dipilih Tuhan, tepuk tangan dulu. Ya, maunya saya kumpul sama anak cucu, iya kan? Tapi Tuhan maunya begini, pikul salib. Ya tahu yang namanya hidup itu nggak ada yang namanya penderitaan. Yang nggak dikasih masalah, pasti ada masalah.
Mama saya yang tua sudah umur begini aja masih dimasalahin, dirongrongin sama iparnya, sama mantunya, apalagi kita gitu loh. Ya itu nggak apa-apa pikul salib. Khawatir, takutan itu normal. Tapi ketika kita khawatir, ketakutan itu kita berjalan benar, nggak mengeluh, nggak ngomong mau mati aja. Tapi kita belajar percaya kepada Tuhan dan lebih melekat lagi, maka Tuhan itu akan memberi lagi tugas yang luar biasa ya itu ya. Kan namanya aku mau ikut kamu ya ikut Tuhan, ikut rencananya Tuhan ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ayo terima kasih, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati. Boleh maju yuk, kita mau nyari Bapak yang setia. Oke. Silakan dibantu dong WL-nya. Sambil itu firmannya sudah selesai. Ayo kalau kita yang teman Bapak Ibu Saudara yang di sini masih merasakan ada ketakutan yang luar biasa, yang namanya hidup itu pasti kita akan merasakan itu lelah, jenuh, capek ya, apapun itu. Kita percaya, yakin percaya bahwa hari ini Tuhan mau mengajak kita belajar untuk berserah kepada Dia, percaya kepada Dia dan lebih melekat lagi kepada Dia. Kita belajar terus mencari ke gunung Allah. Oke, Kau tunjukkan kasih setiamu, Bapak. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia dan selamanya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh ya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mulai dari nomor 1 yuk. Yuk kita nyanyi yuk. Bapa Kau setia. Yes. Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Haleluya. Lebih dari Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku, yes, aman bersamamu, yes Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore ini Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah firman yang Hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan Engkau sudah mengingatkan kami kembali lewat firman ini. Dan kami menyadari bahwa kami tidak sendiri Tuhan. Ada Engkau bersama kami. Ketika kami mengalami ketakutan, mengalami apapun yang membuat kami menderita, kami tahu kami punya Tuhan yang setia dan adil, yang tidak pernah membiarkan kami selalu jatuh, tapi
tangan-Mu yang selalu akan menopang kami. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami kekuatan yang luar biasa agar kami bisa bebas dari setiap ketakutan dalam kami menghadapi masalah kehidupan kami. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.